Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mengampuni Jin Dongming dan mengambil esensi darah jiwanya. Bagaimanapun, Jin Dongming memiliki pemikiran yang lebih cerdas dibandingkan dengan kedua leluhur lainnya. Di dalam perjalanan, Xiaoyan memeriksa pil obat mujarab lagi yang diberikan Xian Daozi kepada Jin Dongming, dan dia merasa ada yang aneh dengan pil itu. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin menelan pil obat mujarab itu lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki dua alasan. Yang pertama, dia bisa menyimpannya. Lagi pula, avatar dewa asli juga tidak membutuhkan keberuntungan. Yang kedua adalah keaslian tentang pil obat mujarab masih diragukan. Sangat tidak realistis jika keberuntungan hanya berbentuk pil, dan setidaknya Xiaoyan tidak merasakan efek apapun setelah mencobanya. Senior, kemana kita akan pergi sekarang? Jin Dongming bertanya perlahan. Bintang ungu, jawab avatar dewa asli. Mendengar itu, Jin Dongming merasa sangat gugup saat ini. Jelas dia langsung mengerti bahwa Wan Tua dan Pan Fengxiang mungkin telah dimusnahkan. Namun dia tidak berani bertanya dan hanya bisa menggertakkan giginya. Sekarang dia telah menyerah, maka dia harus mematuhi perintah yang diberikan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh utama Xiaoyan telah kembali ke dalam kompas terbang Xian Daozi sebelumnya. Kemudian dia melihat semua sosok di dalam bola cahaya, dan tatapan matanya menunjukkan ekspresi yang cemerlang. Sepertinya di antara mereka tidak sedikit yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Xiaoyan berkata di dalam hatinya, dan dia terus memperhatikan mereka dengan hati-hati. Setelah memperhatikan semua sosok ini, dia dapat melihat dengan jelas beberapa sosok dari salah satu 3 klan besar yang dia lihat dalam ilusi sebelumnya. Namun seharusnya mereka bukanlah dari 3 klan besar di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Meskipun semua sosok ini mengenakan pakaian yang sama, sepertinya mereka berasal dari dunia yang lain. Jika tidak, mereka tidak mungkin dipenjarakan dalam bola cahaya ini oleh Xian Daozi. Setelah Xiaoyan memperhatikan orang-orang itu, mata Xiaoyan terpaku pada 2 raja roh dari istana surgawi, dan dia tiba-tiba memiliki ide yang sangat berani. Tidak dapat dipungkiri bahwa Xiaoyan akan kesulitan membunuh mereka berdua, dan saat ini dia hanya bisa mencoba metode yang lain. Namun karena melihat metode Ning Yao terlalu jahat, membuat Xiaoyan tidak menyukainya, sehingga dia memilih merebut tubuh Raja Roh Tiansun. Aku baru saja menggunakan kekuatan merebut tubuh. Aku khawatir akan sulit untuk merebut tubuh Raja Roh Tiansun ini. Tetapi aku bisa mencobanya. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Dalam pertempuran di masa lalu, Xiaoyan berhasil merebut tubuh Huizun. Namun dia merupakan salah satu yang terlemah di antara Raja Roh lainnya. Jika Xiaoyan dapat menguasai tubuh Raja Roh Tiansun, maka tidak menutup kemungkinan Xiaoyan akan lebih banyak mengetahui informasi tentang istana surgawi. Semua Raja Roh ini memiliki jiwa-jiwa dari para hantu roh yang mengorbankan jiwa mereka. Namun Xiaoyan tidak bisa mengetahui di mana atau kemana para Raja Roh menyimpan jiwa-jiwa mereka. Dan jika Xiaoyan berhasil merebut tubuh salah satu Raja Roh ini, maka itu akan mempermudahnya di masa depan.
Namun kedua raja roh ini berada di keabadian Kaisar Langkah ke-9 dan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan saat ini Xiaoyan merasakan napas mereka juga masih stabil. Lagi pula mereka datang ke dunia ini untuk mencari kesempatan menerobos ke keabadian para dewa. Jadi ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara mereka. Sepertinya aku akan kesulitan melakukannya dengan kekuatanku saat ini. Apalagi kekuatan untuk merebut tubuh saat ini belum mencapai puncaknya. Sehingga peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Sambil memikirkan masalah ini, Xiaoyan telah menyebarkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Dia langsung mencoba merebut tubuh Raja Roh Tianxun. Tetapi saat kekuatan merebut tubuh memasuki tubuh Tianxun, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat kuat langsung memblokir kekuatan Xiaoyan secara langsung. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan juga bertanya-tanya. Menyadari situasinya sekarang, Xiaoyan tidak bermaksud untuk melanjutkannya. Seperti kata pepatah, jangan lakukan apapun jika kamu tidak yakin sepenuhnya. Dia juga masih bisa memanfaatkan Kui Chun untuk memperoleh informasi tentang istana surgawi. Lagi pula akan menjadi lebih sulit mengatasinya jika kedua raja roh ini terbangun dan semua rencananya pasti akan sia-sia. Sekarang aku hanya bisa pergi ke alam iblis abadi dengan bola cahaya. Dan dalam situasi ini, aku bisa menggunakan identitas Xian Daozi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Adapun kedua raja roh ini, tidak ada gunanya aku terlalu khawatir sekarang. Meskipun aku tidak bisa membunuh mereka, walaupun aku sangat menginginkannya, maka aku hanya bisa membantu memperingatkan 3 klan besar. Dan lebih baik mengirim mereka ke alam dewa iblis abadi dan memberi mereka hadiah besar. Segera Xiaoyan menggerakkan pikirannya dan memerintahkan avatar Xian Daozi untuk membuka celah bola cahaya. Setelah sidik jari Xian Daozi berubah, sebuah celah muncul pada bola cahaya. Saat berikutnya, tiba-tiba sesosok tubuh ditarik keluar dari bola cahaya dan sosok tersebut tidak lain adalah jiwa Jimmy yang dikirim oleh Xiaoyan sebelumnya ke dalam ilusi untuk memusnahkan klan Nie. Jika sebelumnya Xiaoyan lebih peka, maka dia bisa merasakan keberadaan pagoda emas, dan alasan mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakannya adalah karena pagoda emas membantu Xiaoyan secara diam-diam untuk mengatasi formasi ilusi. Meskipun tidak yakin Zantua mengambil tindakan, tetapi ini adalah kemungkinan terbesar yang terjadi. Setelah kekuatan Xiaoyan terus tumbuh, dia tidak terlalu bergantung lagi pada kekuatan pagoda emas. Lagi pula, Zantua juga telah memperingatkan Xiaoyan sebelumnya bahwa dia tidak boleh menggunakan kekuatan pagoda emas dengan mudah, apalagi menggunakan pagoda emas sebagai senjata. Setelah tertegun sejenak, dia segera menstimulasikan jiwanya. Kemudian barulah dia menarik jiwa Jimmy keluar dari ilusi. Namun saat jiwa Jimmy ditarik keluar dari dalam ilusi, tiba-tiba dia langsung tertawa terbahak-bahak. Aku tidak tahu pemandangan indah apa yang kulihat tadi. Jiwa Jimmy berkata dengan penuh semangat. Kemudian tangannya berubah menjadi cakar dan digosok ke atas dan ke bawah. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mendengus dingin. Gadis kecil itu sangat cantik dan semok. Suara jiwa Jimmy terus keluar. Sepertinya gadis itu bagus sekali. Cepat ceritakan padaku baik-baik dan aku akan mendengarkannya. Xiaoyan berteriak dengan marah dan menatap jiwa Jimmy yang matanya masih terpejam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, jiwa Jimmy langsung membuka matanya perlahan, sehingga pemandangan indah di dalam ilusi tiba-tiba berubah, dan wajah cantik wanita itu juga berubah menjadi wajah Xiaoyan. Tepat ketika jiwa Jimmy mendapatkan kesadarannya kembali, dia sangat ketakutan sehingga ekspresi wajahnya menjadi pucat dan ada kerutan muncul di pupil matanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi?
Jiwa Jimmy melihat ke sekeliling, kemudian dia menghela nafasnya dalam-dalam. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Jika tidak, itu akan sangat mencicik. Jiwa Jimmy berkata dengan suara yang dalam. Setelah melihat tingkah aneh jiwa Jimmy, Xiaoyan tidak bertanya lagi dan hanya menatapnya. Lagi pula itu pasti bukan hal yang baik untuk diceritakan. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibirnya. Selama jiwa Jimmy berada dalam ilusi, dia memusnahkan klan Nie. Namun saat jiwa Jimmy sedang menikmati rampasan perang, dia dibangunkan oleh Xiaoyan sehingga membuat jiwa Jimmy sedikit linglung. Setelah beberapa saat, jiwa Jimmy menoleh untuk melihat Xiaoyan. Namun saat dia melihatnya, ekspresi wajah Xiaoyan terlihat sangat dingin. Bukankah kamu sedang menikmati keindahan? Jika itu masalahnya, maka aku bisa mengirimmu kembali ke sana. Xiaoyan berteriak dengan marah dan membuat jiwa Jimmy langsung menggaruk kepalanya. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bola cahaya di depannya dan ada beberapa sosok yang sedang menyeret bola cahaya. Apakah sebelumnya kita terjebak dalam ilusi itu? Jiwa Jimmy masih tidak percaya dan dia berkata dengan keterkejutan di matanya. Dasar orang-orang di dunia kuno dewa abadi dan iblis memang idiot. Sekarang kita berada jauh dari dalam kota. Suara jiwa Jimmy keluar lagi. Sepertinya kamu tidak asing dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Menurut apa yang pernah kamu katakan sebelumnya, kamu memiliki banyak sekali avatar yang tersebar di seluruh dunia. Tentu saja aku tidak tahu apakah itu hanya untuk menyombongkan diri atau tidak. Tetapi jika kamu benar-benar memiliki banyak avatar yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya sebagian avatarmu yang lain ada di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini, kan? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Tentu saja ada. Aku ingat ada beberapa avatarku di dunia ini. Hanya saja sebagian besar avatarku telah kehilangan kontak denganku. Masing-masing dari avatarku telah menghasilkan spiritualitasnya sendiri. Jadi aku tidak bisa merasakannya kecuali aku bisa bertemu langsung dengan mereka. Walaupun pada saat itu aku dapat mengenali mereka, maka pertempuran besar pun tidak akan bisa kita hindari. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka telah memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, termasuk avatar dari dewa asliku. Oleh karena itu, semua orang pasti mengira mereka adalah tubuh asli yang hidup. Jiwa Jimmy mengangkat bahunya dan segera menjawab tanpa daya. Dalam masalah ini, bukan avatarmu yang tidak bisa digunakan karena mereka bukan tubuh utamamu. Menurut apa yang kamu katakan, seharusnya tubuh utamamu terluka parah atau tersegel di suatu tempat. Xiaoyan bertanya, jelas jiwa Jimmy bukanlah orang baik, sehingga banyak klan yang mengejarnya dan tidak mengherankan jika banyak klan juga yang membencinya. Iya, mungkin tubuh utamaku terluka parah, tetapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Jiwa Jimmy terus menjawab, kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Xiaoyan menduga bahwa jiwa Jimmy bukan tidak bisa mengingatnya, namun dia tidak berani memberitahu Xiaoyan tentang identitasnya. Dalam sudut pandang Xiaoyan, sepertinya jiwa Jimmy belum dewasa. Namun faktanya, jiwa Jimmy sudah mengetahui identitas Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia, sehingga dia bisa dianggap bodoh jika dia terbangun di depan yang mulia. Dan tentu saja, itu bukanlah suatu lelucon yang lucu. Jika hal itu terjadi, mungkin dia sudah tidak memiliki tulang yang tersisa. Mendengar apa yang dikatakan jiwa Jimmy, Xiaoyan hanya memutar sedikit matanya ke arahnya. Dia sedikit curiga. Lagi pula Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang direncanakan jiwa Jimmy dan apa tujuan sebenarnya. Setelah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama dan mengetahui peningkatan kekuatan Xiaoyan, jiwa Jimmy sepertinya memiliki rencananya sendiri. Bahkan sekarang, jiwa Jimmy berani menutupi beberapa jawaban pertanyaan Xiaoyan, dan ini menunjukkan bahwa jiwa Jimmy takut mengekspos terlalu banyak identitasnya. Pada saat ini,
jiwa Jimmy melihat bola cahaya lagi. Sepertinya dia masih tidak menyadari bahwa dia telah terjebak di dalam ilusi sebelumnya. Apakah ada orang yang lebih biadab di dalam formasi ilusi itu dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan? Xiaoyan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, jiwa Jimmy langsung tercengang. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya memusnahkan seluruh klan Nie. Bukankah itu yang kamu perintahkan kepadaku? Jiwa Jimmy berbicara sambil terbatuk 2 kali. Xiaoyan terlalu malas untuk berdebat dengannya, jadi Xiaoyan langsung mengalihkan pandangannya ke arah Xian Daozi. Saat ini Xiaoyan telah mengembalikan jiwa Xian Daozi ke dalam tubuhnya. Tapi tentu saja Xiaoyan juga masih bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh Xian Daozi hanya dengan pikirannya. Bagaimanapun, jiwa Xiaoyan telah menempati tubuh Xian Daozi lebih dari 70% dan Xiaoyan dapat dengan mudah meningkatkan kendalinya menjadi 100%. Seberapa jauh tempat ini dari alam Dewa Iblis Abadi? Dengan kecepatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat sampai di sana? Xiaoyan bertanya dengan dingin, kemudian menyipitkan alisnya sedikit. Xiaoyan merasa bahwa kecepatan menyeret bola cahaya di dalam kehampaan bahkan tidak secepat dari kecepatan normal, yang menunjukkan kecepatannya telah turun menjadi lebih lambat. Jika ini terus berlanjut, maka dengan luasnya dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, maka mereka akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa tiba ke alam Dewa Iblis Abadi. Tepat ketika Xian Daozi melihat tatapan dingin Xiaoyan, dia juga dapat merasakan dengan jelas rasa penindasan yang sangat kuat menekannya. Tentu saja itu membuat Xian Daozi bahkan tidak berani berbohong sama sekali. Lagi pula, dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat ini, dan dia tidak mungkin mengabaikan kesempatan hidup yang diberikan oleh Xiaoyan. Dia juga sebenarnya berpikir bahwa selama dia bisa kembali ke alam Dewa Iblis Abadi, maka dia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selama kita melakukan perjalanan melalui lubang cacing, mungkin setidaknya kita membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk sampai di alam Dewa Iblis Abadi. Xian Daozi tidak berani mengabaikan pertanyaan Xiaoyan, jadi dia segera menjawabnya. Tepat ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan Xian Daozi, dia terdiam dan terlihat sedang berpikir. Jika untuk dapat sampai ke alam Dewa Iblis Abadi dalam waktu 5 tahun, mungkin Xiaoyan masih bisa menerimanya. Namun jika waktu yang dibutuhkan lebih dari itu, maka dia berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini dan melanjutkan penjelajahannya di dunia ini. Pada saat ini Xiaoyan kembali memperhatikan bola cahaya di depannya lagi, dan dia menemukan bahwa sebenarnya bola cahaya ini berukuran tidak terlalu kecil, tetapi panjangnya mencapai ribuan kaki, dan itu mampu menampung puluhan ribu orang. Dia juga terus memperhatikan orang-orang yang menyeret bola cahaya tersebut dan sedikit mengeringit. Mereka seperti sapi dan kuda, bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Apakah mereka juga orang-orang kuat dari dunia lain yang dipenjara di alam Dewa Iblis Abadi? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xian Daozi segera mengangguk. Jika senior memperhatikan di antara alis mereka, senior bisa melihat bahwa setiap orang memiliki 3 tanda hitam berbentuk berlian di antara alis mereka. Sebelumnya, mereka semua telah terkena racun dan setiap dekade mereka harus menelan penawarnya. Jika tidak, kombinasi tanda penjara dan racun akan muncul pada mereka secara bersamaan, sehingga mereka akan mati seketika. Xian Daozi berkata sambil tersenyum pahit. Namun Xiaoyan masih merasa ada yang disembunyikan oleh Xian Daozi, dan seharusnya dia tidak akan berani berbohong kepada Xiaoyan. Jika ada hal lain yang kamu sembunyikan, maka aku tidak akan keberatan memusnahkan jiwamu sepenuhnya. Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, tubuh Xian Daozi tiba-tiba gemetar sehingga keringat dingin terus mengalir di dahinya.
Senior juga harus tahu bahwa jika orang-orang ini menggunakan kekuatan dalam tubuh mereka tanpa izin dari makhluk iblis abadi, maka itu juga akan memicu tanda penjara dan racun pada mereka. Xian Daozi dengan cepat menjelaskan kembali, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, hidup dan mati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran makhluk iblis abadi. Jika itu masalahnya, apakah ada cara untuk mematahkan tanda itu? Xiaoyan terus bertanya dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, tiba-tiba Lu Xinan sosok itu menatap Xiaoyan, seolah-olah mereka merasakan masih ada harapan untuk hidup. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.